kita pada pagi hari ini adalah ikhlas itu tidak terucap, sabar itu tidak terbatas. Paling seneng ibu-ibu kalau ngomongin ikhlas ya. Sebelum lanjut kita belajar bersama dengan guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Subhanallah gemes, Iya, gemes. anak Kita kecil tuh domelin ya. enggak, itu kayak nggak sambil ngajak Nasehat, bercanda, iya. sambil nasehatin gitu ya. Iya. Karena bener-bener bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah ini penting banget ya. Kita kalau nasehatin anak jangan sampai itu jadi trauma masa kecil. Iya, iya, Nanti iya. udah gedenya itu akan kebawa seumur hidup. Betul. Jadi jangan Ingat, nganggap mereka anak kecil, enggak. dari umur 6 tahun ke 12 ingat terus. Iya, anggap mereka benar-benar manusia yang benar-benar ngerekam semua yang kita lakukan. Betul. Nah, Pak Kiai, kalau Ya, hal baik. seperti tadi, tapi kadang-kadang ada orang yang mau menerima kritik dan saran. Ada yang nggak sabaran, nggak mau Marah, nerima ya. kritik dan saran. Mungkin kalau ada guru kita, Ustadz Maulana, kalau dikritik, iye, senyum-senyum gitu. Tapi nggak Nah, semua orang bisa begitu. namanya Saya orang misalkan, baik. contohnya, baik. Nah, itu Iya. gimana caranya supaya bisa punya adab seperti itu sih, mohon tausiahnya. Kak Caca terima kasih, Kiai Maulana, Kiai Syam, ibu-ibu. Pemirsa Indonesia, kalau orang dikritik itu tidak lain adalah harus husnuzon. Berprasangka baik bahwa kritik itu membangun. Yang pertama adalah kita harus mempunyai rasa kesabaran dan keikhlasan untuk menerima kritik, Bu. Kumaha daramang sadayana. Pertama ingat kritik bukan serangan dan bukan cacian, bukan makian. Agak merinding ini. Walaupun rasanya itu pedas ya. Kan kul haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun rasanya pahit. Kritik itu kan membangun. Yang kedua, lihat sisi positifnya. Jangan kita suuzon a priori kepada orang lain. Ini membangun. Yang ketiga, jangan membuat alasan apapun sebelum kita cerna bermacam-macam alasan. Padahal itu kritik membangun. Maaf, asalkan kritiknya itu adalah benar. Kadang-kadang kan cuma hanya sekedar ngomong saja yang dibilang sesuatu yang gak baik. Akhirnya kita pun ikut gak baik juga. Yang keempat, cobalah berpikir secara objektif. Jadi kita gak boleh seuzon kepada orang lain. Kemudian juga jangan dianggap personal bahwa ini adalah ancaman bahkan sesuatu yang memang merugikan diri kita. Bukan. Tapi jangan juga, nih maaf, ucapkan terima kasih juga. Al-sara' wa dara' maskur, suka dan duka apapun yang terjadi, ucapkan terima kasih. Jadi ada bumbu terasi itu di atas kayu. Cakep gitu dong, diam-diam aja. Lagi pantun nih. Bumbu terasi itu di atas kayu. Cakep. Terima kasih, thank you. Gitu dong. Jadi jangan terpaku pada kritik aja. Akhirnya kita... saya jadi izin. Jadi jangan terpaku pada kritik itu. Akhirnya kita, kata Cak, jalan di tempat itu overthinking. Kemudian ingat nih yang ke-8. Bahwa kritik itu merupakan sarana belajar. Dan yang ke-9 perhatikan bahasa tubuh. Dan yang ke-10 adalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dan kita harus minta kepada Allah ya. Semoga itu kebaikan-kebaikan yang datang. Amin ya Allah. Cakep. Ya, Kasih tepuk tangan dulu Bu. Ibu-ibunya udah saya giniin aja cakep. Nggak mau ngomong ibunya. Padahal pantun dikit ya. Padahal pantun dikit. Mungkin Iya. ibunya terlalu ikhlas dan sabar. Iya betul. Nerima Banyak aja. burung terbang di awan. Cakep. Hinggap satu di pohon mangga. Cakep. Wah itu Agus Darmawan. Cakep. Insya Allah semuanya ahli sorga. Amin. Amin, Ya Allah amin. ya Tuhanku. Kasih tepuk tangan sekali lagi Bu. Subhanallah. Baik, Terima baik. kasih banyak Pak Yai. Masya Allah. Nah sekarang Ya. Akbar. kita masuk ke Ustadz bertanya. Kami menjawab. Mau nanya sama siapa Ustadz Nih, Maulana? aku mau ambil mic-nya dulu. Ayo ibu-ibu kalau diajak Karena ngobrol. saya sudah tandai orangnya. Dijawab ya, Dikasih dijawab. spidol di sininya. Yo ada, mana Ustadz? Silakan, Oke. Ibu. Berdiri Maju, boleh berdiri, Bu? Ya. Siapa namanya? Nur Hasanah dari Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari Majelis Taklim Al Istiqomah Kampung Banawa, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Bu, saya mau nanya. Bu punya anak?
Punya tuh. Oh punya. Kan- Alhamdulillah. 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 Tidak semua orang punya anak ya. Iya. Jadi orang kita tanya tentang anak, ternyata dia belum menikah. Iya. Nah mau nanya, kalau ibu punya anak nakal gimana? Apakah ibu menerima atau gimana? Ganti aja. Enggak lah. Gimana menyikapinya? Sabar mungkin. Oh kok pakai mungkin? Anaknya baik soalnya ya Bu Harus ya. sabar. Oh, harus sabar. Nah bagus Bu, ibu harus ikhlas menerima anak. Ya. Masya Allah. Apapun anak itu adalah pemberian dari Allah. Ya Bu ya. Alus pisan pokoknya, alus Coba pisan. berapa anaknya Ibu? 2. Coba sebutin tuh lagi nonton. Yang satu Sari Nurbayati, yang kedua Taufan Taufikur Rahman. Iya. Oke. Saya tidak mau juru memperkenalkan dada-dada tuh sampai lagi nonton. Mumpung Ustadz, mumpung. Ayo. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan Bu. Ustadz kenapa sih tadi nanya kenapa kita harus sabar Iya. menghadapi anak? Emang apa sih hikmahnya Ustadz? Mau tahu Ya. siahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu kepada semuanya. Ingat, bisa menerima dan ikhlas hanya untuk hal-hal yang baik saja. Tapi jangan sampai anak yang nakal, kita sebagai orang tua harus menerima begitu saja. Mesti bukan hanya menerimanya, tapi dididik anaknya. Kenapa Bu? Karena ketahuilah tidak ada anak nakal di dunia ini. Tidak ada anak nakal. Tidak ada anak bodoh. Ingat ya. 2 hal ini, tidak ada anak nakal. Dan tidak ada anak bodoh. Kenapa ada anak nakal? Karena cari perhatian. Turun. Kenapa dia manjat-manjat? Cari perhatian. Tuh. Tidak ada anak bodoh. Kenapa ada anak bodoh? Karena tidak diberitahu. Anak itu fitrah. Anak itu fitrah. Tinggal bagaimana orang tua itu mengisinya. Mau jadi apapun. Ingat, anak dibentuk oleh 4. Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai, dan bacaan yang mengisi. Sekolah, siapa gurunya dan sebagainya. Nah gimana nih? Ingat ya, camkan ini. Allah lah yang pemiliknya, bukan kita pemilik anak. Allah lah pemiliknya. Dan ketahuilah, atas kehendak Allah lah, Allah titipkan anak itu kepada kita. Berarti kita bisa menanganinya. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Mohon maaf tanpa menggurui, ada anak lari-lari, bersyukurlah. Ada orang punya anak, supaya anaknya bergerak begini, goyang sedikit, kepalanya geser aja, bayar 100 juta pakai terapi. Sementara kita, itu kan mahal kalau perlu. Betul tidak? Ada anak tidur mulu, ini anak malas banget. Ada orang tua beli obat tidur dulu supaya anaknya bobok. Kan gitu. Jamaah. Bagaimana menyikapi anak nakal? 1, bersyukur. Bersyukur. Terima. Kata Ustaz Sam tadi, lihat di bawah kita. Apalagi jamaah. Dekatlah sama Allah. Didiklah anak kita sesuai ajaran agama. Itu 2. Kemudian yang ketiga, dengarkan permasalahannya. Kenapa anak kita nakal? Karena tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Itu, dengarkan. Yang ketiga, kita sebenarnya harus introspeksi diri. Bersikap baik terhadap anak. Jangan sampai justru sikap kita yang membuat anak bermasalah. Dan yang terakhir, usahakan berpikir positif. Berpikir positif terhadap anak. Yakin insya Allah aman. Mohon maaf saya bisa bicara begini. Ya. Anak saya yang pertama umurnya 15, yang kedua 13, yang ketiga 11, yang keempat 9. Empat-empatnya saya tidak pernah marah sama beliau. Masya dan Allah. tidak pernah mukul anak-anak saya. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan Bu. Ustadz Maulana tadi salah satu poin yang saya paling suka Ustadz Maulana mention hal yang keempat adalah bacaan. Bacaan. Nah karena memang literasi penduduk di Indonesia ini sangat rendah. Betul. Dan kita harus ini ingat buat Ya. ibu-ibu yang anaknya masih kecil Ya. atau udah punya cucu. Ya. Biasakan sebelum tidur baca buku. Baca buku. Biasain. Biasain. Ayat pertama yang turun dalam Al-Quran apa? Iqra. Tapi kita nggak pernah praktek Dan baca. ikranya 4 kali. Ikra, 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 ikra. 1, 2, 3, ikro, 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 ikro. Apa itu ikra?
bacalah tulisannya, bacalah maknanya, kemudian praktekkan kehidupannya. Yang keempat, cintai. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Itu salah satu program dari Perpusnas nih, Perpustakaan Nasional kita. Bener ya Bu? Abis ini baca buku ya Bu. Dilatih anak-anak kita karena nggak mungkin tiba-tiba jadi suka baca buku kalau orang tuanya nggak contohin atau melatih Pembiasaan. Betul, insya Allah. Nah, sekarang langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Angkat tangan yang tinggi Bu, siapa yang mau bertanya? Ayo, sebelah sini deh, oke. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mimin Carminengsi dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Soreang, Bandung. Masya Allah, tepuk tangan Bu. Mau Tanya bertanya dong sama- Usman. Usmat? Ustadz. Oh ya, silahkan kalian tanya dong Usmat gitu. Mungkin Saya dia mau maksudnya Ustadz Maulana. Oh, emang mau nanya mau Ustadz Maulana? Bukan. Kan temannya Ustadz Maulana. Iya. Oh, mau Sama nanya Ustadz temannya Sam. Ustadz Maulana Siapa? yaitu Ustadz Sam. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya Mangga. adalah ada yang sudah berkeluarga sudah lama tetapi belum punya keturunan. Untuk memberikan rasa ikhlas dan sabar karena banyak yang nanya kapan punya anak. Harus Nah, bagaimana? Harus bagaimana Oke, caranya. gitu. Begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Cena Ustadz Syam? Monggo silahkan. Terima kasih Kak Caca, Tabe guruku Pak Kiai, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Asy-Syura 49:50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita ridha menerimanya adalah tentang keturunan atau anak, sehingga ayat khusus dalam Al-Quran 2 ayat ini membahasnya. Ada yang Allah jadikan sebuah pasangan melahirkan anak laki-laki, ada yang Allah jadikan sebuah pasangan itu melahirkan anak perempuan, ada yang Allah jadikan sebuah pasangan itu melahirkan laki-laki dan perempuan, ada yang laki-laki semua, ada yang perempuan semua, ada yang campur, ada laki-laki ada perempuan. Tapi ada juga yang akimah, ada juga yang Allah takdirkan mereka tidak punya anak sampai kapanpun. Subhanallah, Allah khususkan turunkan ayat ini untuk motivasi kepada kita bahwa ternyata hidup di dunia ini raditu billahi robba. Saya sangat ridho Allah yang ngurusin semuanya. Saya ridho Allah Tuhanku. Saya manusia hanya berusaha, hasilnya urusan Allah. Maka kalau ada yang nanya kapan punya anak, raditu billahi robba. Saya sudah rela Allah yang menjadi Tuhan saya, Allah yang ngurusin saya. Saya sudah kemana-mana ikhtiar, saya sudah kemana-mana berobat, saya sudah kemana-mana nanya-nanya. Saya pun sampai sekarang tidak pernah menyerah. Saya tidak menyalahkan istri saya juga tidak menyalahkan saya sebagai suami. Kami tidak saling menyalahkan, kami sama-sama ke dokter, sama-sama ikhtiar. Barulah serahkan hasilnya, raditu billahi robba. Saya rela Allah yang mengurusku. Ini bagus dibaca tiap pagi petang nih. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan dibaca habis adzan. Aduh amin ya Allah, siap. insya Allah Allah yang urusin semuanya. Tapi Ustadz, kalau usaha bayi tabung itu boleh gak sih dalam pandangan Islam? Boleh, sangat Boleh. boleh. Boleh, Namanya insya Allah. usaha kemana-mana silahkan. Boleh, sisanya terserah Allah. Betul. Baik, Siap. jazakallah khair. Kasih tepuk Sama-sama. tangan dulu dong Bu.
Seru banget ya tema kita. Habis ini kita masih lanjut dengan tema ikhlas itu tidak terucap, sabar itu tidak terbatas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah.